bagi kami, berkat rohani yang akan membawa kami tetap bersemangat di dalam menjalani hidup bersama dengan Engkau, karena bersama dengan Engkau tidak ada sesuatu pun yang mustahil dan tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat kami jalani. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Mbak Neni. Terima kasih Bu Christine. Shalom Bapak Ibu. Saudara-saudari yang terkasih, boleh di-unmute. Luar biasa ya, malam hari ini kita sudah masih bisa diberi kesempatan ya untuk berkumpul bersama, memuji, memuliakan Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, saya percaya Tuhan mau menjamah kita. Karena Tuhan cinta kepada saya, kepada Bapak Ibu semua. Boleh dong tunjuk kiri kanan ya, boleh tunjuk kiri kanan secara virtual, katakan Yesus cinta kamu. Boleh ya, tunjuk kiri kanan, Yesus cinta kamu loh. Oke, Yesus cinta saya juga ya, dan Yesus cinta semuanya. Di Mazmur dikatakan ya, Daud katakan bahwa Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, karena kita diciptakan untuk memuji-muji Tuhan ya, supaya orang melihat dan ikut menjadi percaya. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan di depan layar masing-masing. Haleluya. Sama-sama kita nyanyi lagu ini ya, sambil bertepuk tangan boleh. Memuji-muji, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus cinta saya. Tunjuk, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Bapak Ibu, saya percaya walaupun kita di sini hanya ber-100 orang ya, tapi hadirat Tuhan tetap ada. Tuhan ada di tengah kita ya, walaupun hanya 2-3 orang berkumpul, tapi hadiratnya kita mau rasakan. Kita mau buka hati lebih lagi. Boleh tos ya secara virtual, tos di depan kamera masing-masing, di depan layar masing-masing. Oke, kanan kiri ya, atas bawah. Haleluya. Kita mau nyanyi lagi, lebih lagi, karena Tuhan Yesus baik. Amin. Kasih-Nya tidak berkesudahan, dulu, sekarang, selama-lamanya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji-muji, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Tunjuk kanan kiri kita dong. Haleluya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Sekali lagi
Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi saya mau dengar. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Lebih keras lagi. Yesus cinta saya. Lebih keras. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi. Haleluya. Yesus cinta saya. Tunjuk kanan kiri. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Amin. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Sekali lagi, firman-Nya digenapi. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ada sukacita, Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya dong. Yang menaruh harapan kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Karena kita tahu ya, dalam situasi sekarang ini serba tidak menentu, di mana Omikron ya, omnya ini udah muncul ya, belum nanti tantenya, belum nanti ponakannya. Ini baru omnya aja ya, tapi udah mulai muncul lagi nih, dan itu meresahkan karena begitu banyak ya teman-teman kita, saudara kita yang tertular. Tetapi di situasi yang serba tidak menentu ini, kita mau tetap bersuka cita. Amin. Setuju ya? Yang setuju boleh taruh jempol depan layar masing-masing. Amin. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah baik. Tadi kita bilang ya bahwa Yesus cinta saya. Yesus cinta, dan cintanya itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Karena dialah kekuatan di dalam hidup kita, kekuatan di jiwa kita. Di tengah situasi yang serba tidak menentu ini, kita butuh satu pegangan Bapak Ibu ya. Satu pegangan yang membuat kita tenang menghadapi segala macam persoalan di depan kita. Ada satu nama yang tidak tergoyahkan, satu nama di kolong langit, tidak ada nama lain selain Yesus yang merupakan andalan kita ya. Jangkar yang kokoh yang bisa jadi kekuatan kita untuk menghadapi badai kehidupan ini. Sama-sama katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, karena kita tahu ya, kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Satu-satunya yang tempat kita berharap, satu-satunya yang bisa kita andalkan, di mana kita bisa menaruh segenap hidup kita ke dalam tangannya. Mari Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, boleh angkat kedua tangan kita. Boleh lambaikan tangan kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan itu baik dalam hidup kami. Untuk selama-lamanya Engkau baik dalam hidup kami. Kehidupan mungkin tidak selalu baik, tetapi kita punya Tuhan yang selalu baik, yang selalu memberikan bukan hanya yang baik, tetapi yang terbaik buat kita. Percayakah saudara akan rencananya? Percayakah Bapak Ibu akan penyelenggaraan kehidupannya dalam hidup kita? Beranikah kita menaruh kepercayaan kita, menaruh seluruh hidup kita dalam kendali tangan-Nya? Katakan aja, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saat ini saya mau mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus. Kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Secara bergantian saya undang untuk menyampaikan rasa syukur, boleh di-unmute dan kita akan menanggapi dengan sama-sama mengatakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya akan memulai. Ya Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama dengan sahabat PDKK Sede Sapiense memuji memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi nafas di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mulut bibir kami masih bisa memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan Bapak Ibu di-unmute. Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Semua karena kebaikan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengalami kasih-Mu, melihat karya-karya-Mu di dalam hidup kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kan hingga saat ini kami boleh tetap hidup, tetap berada di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami boleh bertahan dalam segala kesulitan. Karena kami selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah
rasa syukur kami yang kami naikkan. Kami tahu bahwa begitu masih banyak Tuhan yang ingin kami sampaikan. Rasa syukur kami yang paling dalam. Biarlah pada malam hari ini pujian dan syukur kami ini Tuhan menjadi harum bagimu Tuhan dan menyenangkanmu. Ini kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, yang menaruh harapannya dalam Tuhan, katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, amin, keadaanku dalam tangan-Mu, yes Lord, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita lebih lagi di hadapan-Nya. Sanggup pulihkan, naikkan rasa syukur kita, amin. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ini kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala keberadaan kami. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini, itu karena anugerah-Mu semata Tuhan. Terima kasih, berikan kami hati yang selalu mengucap syukur. Seperti Habakuk 3 katakan, walaupun buah anggur tidak berbuah dan bunga bakung tidak berbunga, tapi Tuhan kami mau tetap menyanyi bagi-Mu ya Bapa. Kami mau terus bersuka cita, karena itulah yang firman-Mu katakan. Bersukacitalah setiap saat, bersyukurlah, mengucap syukurlah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, oh, selamanya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Kita tidak ada alasan lagi ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, tidak ada alasan kita untuk khawatir, untuk takut lagi. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang ajaib, kita punya Allah yang baik.
Haleluya, boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita mau sembah Dia lebih lagi ya. Kita mau puji Dia lebih lagi karena Tuhan kita baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, seperti tadi dikatakan, kehidupan mungkin gak selalu baik ya. Kehidupan mungkin gak selalu baik, Tuhan Yesus baik. Kehidupan mungkin tidak selalu baik, tetapi kita punya Tuhan yang selalu baik. Yang setuju boleh lambaikan tangan. Haleluya. Dia yang pelihara hidup kita. Dia yang menyelenggarakan kehidupan kita. Amin. Kita mau naikkan satu lagu ini ya, Tuhan Yesus baik. Kita siap memuji, kita yang siap memuji boleh jempolnya ditaruh di depan layar gadget masing-masing. Kita mau goyang ya, kita mau goyang untuk Tuhan. Haleluya. Boleh sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, amin. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya di depan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Goyang untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh ya, jempolnya di depan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siap-siap, 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan kita baik dan tidak berkesudahan kasih setianya dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangannya di depan layar masing-masing. Sama-sama kita katakan ya. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik.
tangan Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lama sampai selamanya. Amin. Untuk selamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Boleh kita toast ya, kiri kanan. Kita mau sampaikan sukacita kita kepada Tuhan. Wow, luar biasa malam hari ini ya. Yang pasti kita udah panas ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kalau memang kita punya Tuhan yang baik, kenapa kita harus takut, Bapak Ibu ya? Memang selalu ada, masalah itu selalu ada, dan persoalan selalu ada. Tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita hanya cukup percaya saja, menaruh harapan kita kepada orang yang tepat. Siapa dia? Yesus namanya. Haleluya. Kita mau sembah dia lebih lagi. Haleluya. Yang siap untuk menyembah Tuhan, kita mau lambaikan tangan, kita mau angkat kedua tangan kita, mau arahkan hati kita sepenuhnya. Karena dia adalah Allah yang dahsyat. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini. Hanya satu nama, hanya dialah yang jadi raja di atas segala raja, yang patut kita sembah. Dan biarlah dia ada dalam hati kita, memerintah hati kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau,
hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Mari angkat kedua tangan kita di hadapannya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib, karena Dia dahsyat. Haleluya. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Amin. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia. Amin. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Kau Tuhan Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Amin. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia. Semua bergoncang. Kau tetap Allah dan tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, sekiara, haleluya. Kami memuji, kami menyembah Tuhan, sebab Kau layak terima pujian. Kaulah satu-satunya, Kau layak. Kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekiara lala makana, sekiara lala bao. Karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, kami mau menceritakan perbuatan-Mu. Karena Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mau berharap, kami percaya hanya padamu. Oh, sekiara hinara sekiara hinara sekiara. Haleluya. Hinara sekiara lala makana, sekiara lala makana, sekiara. Yara la sekiara lala makana, sekiara lala makana, sekiara lala makana. Haleluya. Sekiara lala makana, sekiara.
Tak henti-hentinya kami mengucap syukur, memuji-muji Engkau, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang ajaib. Oh haleluya. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang layak terima puji-pujian kami. Begitu besar, begitu mulia, begitu agung. Ajar kami untuk lebih mengenal lagi kemuliaan-Mu. Ajar kami untuk lebih berani menaruh kepercayaan kami, mempercayakan kehidupan kami seutuhnya hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada malam hari ini kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Alexander Ferdiandi. Kiranya Kau berikan kami Tuhan hati seorang murid yang mau duduk mendengar. Tuhan, ikat segala yang mengganggu kami, yang mengganggu konsentrasi kami Tuhan. Dan kami Tuhan akan menerima firman itu, dan itu menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah berpuluh-puluh kali lipat. Berkati urapi hamba-Mu Bapak Alexander, agar hanya firman-Mu saja yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan Bapak Alexander Ferdiandi. Ya, terima kasih Ibu. Luar biasa pujian malam hari ini. Kita dibawa, diantar masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang menerima berkat malam hari ini boleh lambaikan tangan melalui pujian penyembahan. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang mengasihi kita, Dia Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi shalom, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin ada yang baru bergabung di tengah-tengah tadi. Senang boleh kembali menjumpai Bapak Ibu, teman-teman semua. Meskipun kita lewat streaming, tapi percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Dia ada bersama kita malam hari ini untuk menyapa setiap pribadi kita. Amin. Tema malam hari ini yang diberikan adalah mempercayai hidup kepada kuasa Allah. Betul ya? Nah, pertanyaan saya, kepada siapakah kita mempercayakan segala sesuatu yang ada pada kita kalau yang kita percayakan belum kita kenal? Pastinya kalau kita berani mempercayakan sesuatu kepada orang yang kita kenal, kepada sosok pribadi yang kita kenal. Kalau nggak kenal, saya percaya kita nggak mungkin berani mempercayakan apapun yang ada pada kita. Berarti kunci untuk memberikan kepercayaan itu adalah ketika kita mengenal dengan pribadi yang kita percayakan itu. Nah, berapa banyak malam hari ini teman-teman, Bapak Ibu semua yang merasa mengenal Tuhan Yesus? Boleh yang sudah mengenal Tuhan Yesus? Kalau sudah mengenal Tuhan Yesus berarti khotbahnya selesai. Kan sudah pada kenal Bapak Ibu. Saya kenal, saya gini, antara kenal dan tahu itu berbeda. Saya tahu Presiden Jokowi itu Presiden Indonesia. Tapi kalau ditanya, apakah kamu kenal Andi? Saya nggak kenal. Karena kalau saya kenal, berarti saya tahu apa kesukaan daripada Presiden Jokowi. Apa ketidaksukaan daripada Presiden Jokowi. Betul? Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu merasa kenal dengan Tuhan Yesus secara pribadi, berarti Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan tidak suka di dalam kehidupan kita dan apa yang Tuhan suka di dalam kehidupan kita. Maka menjadi sangat penting dalam kehidupan kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Bukan tahu, tetapi mengenal.
Semakin kita mengenal, semakin kita mencari tahu tentang pribadi dia, maka kita semakin punya relasi yang begitu intim. Maka kita bisa menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada dia yang menciptakan kita. Kita mempercayai seluruh keberadaan kita ke dalam tangan pemeliharanya yang sempurna. Amin. Berarti kita harus mengenal dan tahu apa kehendaknya. Mari kita buka dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian bab 3 ayat yang ke-8. Ya. Semua pasti suka baca kitab suci karena tadi sudah bilang mengenal, karena kita bisa mengenal hanya lewat kitab suci. Nggak cukup dengan orang bilang, nggak cukup dengan cerita orang tentang Yesus, tetapi kita akan mencari dia dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita pasti menemukan semua tentang pribadi yang berkenan itu. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8 dikatakan demikian. Ketika mereka itu Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, ayat ke-10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Coba perhatikan di sini. Ketika manusia itu diciptakan, mereka begitu mengenal, mereka begitu dekat, mereka begitu punya relasi yang begitu intim. Tidak ada jarak antara manusia dengan Allah. Tetapi dosa, perhatikan di sini, tetapi dosa telah memisahkan. Ya, dikatakan tadi kita lihat di ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Ya, dibilang aku menjadi takut karena aku telanjang. Coba perhatikan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia telanjang atau sudah pakai baju? Telanjang kan? Jadi sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa telanjang. Setelah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa telanjang apa pakai baju? Telanjang juga kan? Artinya setelah kejatuhan di dalam dosa, tidak ada perubahan secara fisik. Sebelumnya telanjang, sesudahnya juga telanjang. Tetapi kenapa dia tahu kalau dia telanjang? Bahkan dikatakan dia malu. Yang tadinya dia tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut, tetapi ketika dosa menghampiri, maka mulai ada jarak antara manusia dengan Allah. Maka dia punya rasa takut dan malu. Padahal kalau kita pikir-pikir, sebelumnya dia telanjang, sesudahnya dia telanjang, dan di situ tidak ada siapa-siapa. Nggak ada orang lain kan? Malu sama siapa dia sebetulnya? Malu sama dosanya. Dia malu sama dosa. Akibatnya apa dikatakan? Mereka bersembunyi. Manusia itu bersembunyi dari Tuhan. Artinya manusia mulai menghindari hadirat Tuhan. Jadi manusia mulai menjauh dari kehadiran Tuhan. Karena rasa takut, karena rasa malu, dia mulai menjauh karena dosa mulai membuat jarak antara manusia dengan Allah. Maka dia bersembunyi. Kalau tadi kita pujian penyembahan, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Betul? Karena kita percaya kepada Allah yang benar, kita percaya bahwa Allah bisa mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, maka kita berani masuk di dalam hadirat Tuhan. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka menghindar, mereka bersembunyi dari hadirat Tuhan. Nah, kita mau lihat apa sih yang terjadi ketika manusia lari dari hadirat Tuhan, ketika manusia bersembunyi dari kehadiran Tuhan. Yang pertama adalah kehidupan. Kehidupan. Artinya begini, kehadiran Tuhan itu bisa membawa kehidupan di dalam kehidupan kita, atau kebalikan, ketika kita lari daripada hadirat Tuhan, maka lambat laun percaya kita akan mengalami kematian.
Jelas Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, jika kamu memakan pohon pengetahuan baik dan pengetahuan jahat ini, maka engkau akan mati. Apakah ketika Adam dan Hawa makan buah itu dia langsung mati? Enggak. Tapi lambat dan pasti dia akan mati. Kenapa? Karena ketika dia melanggar perintah Allah, sesungguhnya dia telah memutuskan kehidupannya dengan sumber dari kehidupan. Dia memutuskan daripada dirinya kepada Allah yang sebagai sumber kehidupan. Akibatnya lama-lama pasti mati. Sama seperti pohon, Bapak Ibu. Pohon kalau kita cabut dari sumbernya, dari akarnya, betul dia masih segar, dia masih baik, dia masih seperti tidak apa-apa. Tapi kita letakkan, kita diamkan, perlahan-lahan layu dan lama-lama pasti mati. Demikian juga dengan kita. Kalau kita menghindar, kalau kita menjauh daripada Allah yang sumber kehidupan kita, lama-lama kita pasti layu, kita pasti mati. Maka dikatakan kenapa kehidupan manusia ketika jatuh dalam dosa berusaha menghindar dari hadirat Allah, ya seperti pohon tadi ya. Maka untuk mempertahankan hidupnya saja, kita untuk mempertahankan hidupnya, untuk mempertahankan kesehatan kita aja setengah mati. Kadang-kadang kita udah pakai masker, kita udah prokes sedemikian ketat, kok bisa kena juga. Jadi perlu perjuangan, perlu ekstra keras. Maka ketika kita tadi seperti tema yang kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada kuasa Allah, artinya bukan kita, ya udah Tuhan, aku percayakan semua hidup ini kepada Engkau saja. Kata Tuhan, enak banget. Enak dong, kita yang diberi hidup, lalu kita bilang, Tuhan, Engkau saja yang menyelenggarakan hidup kita. Tuhan nggak mau seperti itu. Ketika Adam dan Hawa dibawa ke Taman Eden, Tuhan bilang apa? Engkau diberi kuasa atas tumbuh-tumbuhan, atas hewan, atas segala isi di dunia. Diberi kuasa kita. Artinya kita yang diberi kuasa, kita yang diberi kepercayaan untuk mengelola kehidupan kita. Lalu ketika kita menemukan tantangan yang berat, persoalan yang berat, aduh Tuhan, ku percayakan hidupku kepada Engkau. Enggak begitu kata Tuhan. Kita betul bergantung dan berharap pada Tuhan sebagai penyelenggara hidup kita. Tetapi Tuhan menghendaki kita bertumbuh. Kita kan nggak mungkin jadi balita terus tiap hari yang masih dikasih bubur bayi, nggak mungkin. Tuhan mau kita terus bertumbuh. Kita diberi makanan yang keras supaya kita mengunyah, supaya kita terus dapat bertumbuh. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka kalau Bapak Ibu mengalami satu persoalan, satu tantangan hidup yang sepertinya begitu berat, percaya, Dia Tuhan yang selalu menggenapi janji-janjinya. Artinya apa? Apapun persoalanmu, apapun berapa besar pun beban yang kau pikul, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia berjanji tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Nah, persoalannya ada pada kita. Artinya ketika kita mau membangun terus-menerus relasi seperti malam hari ini, kenapa persekutuan doa itu sangat penting? Karena di dalam persekutuan itu kita dikuatkan. Di dalam persekutuan itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka Tuhan menghendaki persekutuan itu ada supaya satu sama lain saling menguatkan. Saling mensupport, saling mendoakan. Ketika satu mulai goyah, satu mulai ragu akan kasih Tuhan, teman-teman yang lain bisa menguatkan. Mengingatkan betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Maka ketika kita membangun relasi yang terhubung dengan Allah, maka kita beroleh apa? Kehidupan. Kebalikannya, kalau kita terputus, kita akan mencapai pada titik kematian. Tapi ketika kita terhubung, kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita beroleh kehidupan, beroleh kekuatan. Maka poin kedua adalah kekuatan. Ya, ketika apabila kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami kekuatan. Di hadirat-Mu aku kuat. Di hadirat-Mu
Aku bebas. Betul? Dari segala belenggu yang mengikat kita, dari beban yang hidup, ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami kelegaan. Karena di dalam hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Yang terpenting, ada damai sejahtera Tuhan. Ketika kita mengalami sakit, apalagi di masa pandemi, di masa kesusahan ini, kita begitu dihantui, begitu mencekam rasa khawatir. Saya percaya Bapak Ibu begitu punya rasa khawatir yang begitu hebat di masa-masa pandemi ini. Ya, tetapi ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan yang terus-menerus, kita akan mengalami apa? Damai sejahtera. Sebab yang menyembuhkan tubuh jasmani kita adalah damai sejahtera Tuhan. Betul? Bapak Ibu boleh minta doakan ini, minta doakan kesembuhan ini, minta doakan mujizat ini. Tetapi kalau hati tidak dipenuhi damai sejahtera Tuhan, maka kesembuhan, mujizat Tuhan sulit kita terima. Karena apa? Karena pikiran kita fokusnya pada persoalan yang kita hadapi. Betul kan? Temanya kita mempercayakan seluruh hidup kita pada kuasa Allah. Temanya mempercayakan, tetapi kita nggak pernah lepas dari pikiran kita. Kita percayakan, tapi kita coba atasi dengan kekuatan kita. Nggak akan pernah ketemu titiknya. Ketika kita mempercayakan seluruh kehidupan kita, keberadaan kita kepada Tuhan, maka kekuatan yang Tuhan janjikan itu, ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita berkeluh kesah di dalam sana. Kekuatan yang daripada Tuhan itu, yang akan membawa kita pada kemenangan atas segala hidup kita. Bukan berarti ketika kita masuk hadirat Tuhan, kemudian kita keluar, persoalannya beres. Enggak. Betul? Kita masuk hadirat Tuhan dengan punya banyak hutang di luar. Begitu keluar dari hadirat Tuhan, hutangnya masih ada nggak? Masih ada, Bapak Ibu. Tetapi apa yang berubah? Damai sejahtera Tuhan. Maka kita bisa handle, kita bisa atasi persoalan itu dengan banyak hikmat yang daripada Tuhan. Karena damai sejahtera ini akan menuntun pikiran kita pada jalan kebenaran firman Tuhan. Maka kita sanggup mengatasi itu. Nah, kekuatan ya ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, tadi kehidupan, kekuatan. Yang ketiga adalah produktivitas atau kreativitas. Saya percaya setiap kita Tuhan telah berikan talenta. Setiap kita punya potensi yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan apapun yang kita hadapi, ya Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya di luar kemampuan, di luar pikiran kita. Maka produktivitas ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita menjadi begitu produktif, begitu kreatif, sehingga kita terus bertambah apa yang ingin kita buat. Ya, karena hadirat Tuhan itu menyenangkan. Saya kalau melayani dimanapun aja, rasanya pengen terus melayani Tuhan. Kenapa? Karena menyenangkan. Lalu mulai timbul ide-ide, kreativitas, pengen buat ini, pengen buat retret ini, pengen buat seminar ini. Itu terus timbul. Kenapa? Karena kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberikan kita pemikiran, Tuhan memberikan kita hikmat, hingga rasa cinta dan kasih kita kepada Tuhan menimbulkan kreativitas dan produktivitas. Jadi kita nggak cuma menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan begitu saja, tetapi lihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita serahkan keberadaan kita kepada tangan Tuhan, maka Dia berkarya atas hidup kita supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan dipakai dengan caranya Tuhan. Ya, kehidupan, kekuatan, kreativitas, produktivitas. Yang keempat adalah kepenuhan akan seluruh fungsi. Artinya kepenuhan akan setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ini punya potensi loh. Tuhan bilang kita punya talenta yang harus dikembangkan. Aduh, jangan saya deh. Saya tuh nggak cakap di dalam bicara. Jangan saya disuruh jadi pewarta. Aduh, jangan saya deh, suara saya nggak bagus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan bukan mencari diva loh. Tuhan bukan mencari orang-orang yang punya suara emas, tapi yang Tuhan cari adalah orang-orang yang punya hati emas, hati yang tulus mau datang kepada Tuhan, hati yang mau memberi kepada Tuhan.
hati yang mau dibentuk Tuhan, itu yang Tuhan cari. Maka semua potensi yang ada pada kita ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita merasa itu penuh di dalam kehidupan kita. Sehingga rasanya ini ingin dikeluarkan untuk kemuliaan Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan, tenggelam di dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan tadi, maka kita menyadari, oh saya punya potensi yang ini. Ada talenta yang Tuhan berikan yang selama ini kita tidak tahu, yang selama ini terpendam di dalamnya, itu bisa keluar. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan akan pakai kita dengan segala caranya. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Meskipun seringkali kita menyadari banyak orang seperti ini. Aduh, saya sudah tua, nggak tahu lagi harus berbuat apa. Udah saya jadi umat biasa. Wah, Tuhan nggak mau umatnya jadi umat yang biasa. Enggak, kata Tuhan, kamu masih kreatif, kamu masih produktif. Ketika usia sudah lanjut, kamu tidak bisa melakukan banyak pergerakan, jadilah pendoa. Betul? Kita bisa saling mendoakan, jadi tiang doa bagi banyak umat. Apalagi di tengah-tengah COVID, kita mendoakan banyak teman-teman yang mengalami sakit penyakit. Maka kita pakai potensi itu keluar ketika kita masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Mari kita kembali ke Kejadian 3 ayat 8. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memilih untuk bersembunyi atau menghindar dari hadirat Tuhan. Akibatnya apa? Manusia terputus dari sumber kehidupan. Ya, kalau kita mau menyadari, sebetulnya maka tadi saya bilang pentingnya mengenal Tuhan supaya kita tahu apa sih yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Seringkali kan kita hanya melihat apa yang kita kehendaki. Apa yang kita kehendaki tidak terjadi di dalam kehidupan kita, kita baper. Mulai baper sama Tuhan, mulai curiga sama Tuhan. Aduh, Tuhan kok pilih kasih ya? Ah, Tuhan nggak mengasihi saya. Atau jangan-jangan kita menghakimi diri kita sendiri. Yang kita katakan, aduh, saya telah berbuat dosa Tuhan. Saya tahu kalau Tuhan tidak mengabulkan dosa saya karena dosa saya. Seringkali kita berpikir gitu. Bahkan tadi pagi pun saya ada seorang oma yang mengeluh gini. Ketika dia terkena, keluarganya kena COVID, dia bilang, aduh Andi, katanya, saya sampai nggak bisa berdoa kepada Tuhan. Karena sedikit banyak dia kecewa dengan keadaan. Dia sudah usia, kok masih tertimpa hal seperti ini. Bukan dia sendiri saja, suaminya juga kena, orang sekitar rumahnya juga kena. Dan dia mulai kecewa, lalu dia mulai, akhirnya apa? Rasa kekecewaan itu kepada Tuhan. Ketika dia mau berdoa, rasanya dia nggak tahu mau ngomong apa. Karena yang ada dalam pikirannya pertanyaan-pertanyaan, tuntutan-tuntutan. Betul? Dia kehilangan damai sejahtera ketika masalah itu datang, ketika penyakit itu datang. Tapi kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, maka ketika apapun yang menimpa kita, maka yang kita lihat bukan menurut apa yang kita lihat, tetapi setiap sesuatu yang menimpa kita, kita akan mengerti bahwa itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Betul? Tuhan nggak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita, Bapak Ibu. Nggak pernah. Coba lihat, adakah rancangan Tuhan yang buruk dalam hidup kita? Di dalam kitab suci? Tidak ada. Yang Tuhan rancangkan adalah damai sejahtera. Betul? Sukacita. Tetapi kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, artinya kita mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai yang kita inginkan, dan itu rasanya pahit sekali. Perhatikan karya Tuhan dalam hidup kita. Kepahitan yang ada pada kita, persoalan yang ada pada kita, Tuhan pakai untuk jadi berkat di dalam kehidupan kita. Itu yang saya mau katakan, bahwa segala sesuatu yang menimpa kita akan mendatangkan kebaikan. Tuhan tahu nih kita mengalami sesuatu yang nggak enak, yang menyakitkan. Tuhan tahu kepedihan kita, tapi Dia berjanji, Tuhan berjanji akan Tuhan ubah nanti lewat peristiwa itu, tetap Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Seperti pelangi sehabis hujan. Betul?
Meskipun hujan badai yang lebat seperti apapun, Tuhan berikan pelangi dalam kehidupan kita. Itu hebatnya Tuhan kita, itu dahsyatnya Tuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita meskipun keadaan sesulit apapun. Bahkan di tengah kesulitan itu, dia berikan pelangi yang indah di dalam kehidupan kita. Karena janjinya apa? Damai sejahtera Tuhan. Janjinya apa? Sukacita Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau boleh berduka, engkau boleh bersedih, tapi ada pelangi sehabis hujan. Ya. Artinya ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir, kita nggak perlu cemas, karena kita tahu kok, yang terbaik selalu datang dari Tuhan. Maka saya mau katakan, ketika kita berdoa, jangan jadikan doa sebuah transaksi, Bapak Ibu. Seringkali kita jadikan doa sebuah transaksi, sehingga kita mengajukan proposal kepada Tuhan, dan Tuhan harus taken proposal itu. Betul? Tetapi jadikan doa adalah sebuah relasi. Relasi seperti anak dengan orang tua, anak dengan bapak, yang punya hubungan intim, yang punya relasi yang begitu dekat. Jadi tidak perlu kita push Tuhan untuk mengabulkan, Tuhan sediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu baru penyerahan, mempercayai seluruh kehidupan kita kepada kuasa Allah. Biar Tuhan yang menyelenggarakan seluruh kehidupan kita dan kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, apa dasar dari semua itu? Artinya ketika kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, ya, tadi ada kehidupan, kekuatan, ya, kreativitas, kemudian ada kepenuhan. Semua itu berdasarkan apa? Kasih, Bapak Ibu. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayo sama-sama kita merenung, sama-sama kita pikirkan. Kalau kita mengenal Dia, dikatakan kalau barang siapa tidak mengasihi, ya, artinya masih ada kebencian, masih ada amarah, masih ada kepahitan. Artinya kasih pudar di dalam hati kita. Ada orang menyakiti kita, kita benci, rasanya kesel, pengen bales. Ingat ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Tadi kan saya tanya, apakah Bapak Ibu mengenal Allah? Ya, mengenal. Tapi kalau tidak ada kasih, berarti tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Kita lihat Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Tapi saya tidak baca semua. Ya, dikatakan demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Yesus, ya, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Perhatikan di sini. Kasihilah musuhmu. Yang dikasih bukan orang yang baik sama kita loh. Perintah Tuhan Yesus. Tetapi kasihilah orang yang membenci kita. Perintah-perintah ini nggak masuk di akal kita sebetulnya, ya. Kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Bayangkan, ini ajaran Tuhan Yesus. Kalau kita mengenal Dia, perhatikan ajarannya, ini nggak masuk di dalam pikiran kita. Enak aja dia nyakitin saya, dia membenci saya, dia yang duluan cari perkara. Sama Tuhan suruh kita mengasihi, bahkan bukan cuma mengasihi, kata Tuhan. Doakan dia supaya dia beroleh berkat. Jalannya Tuhan, bukan jalan kita. Yesaya mengatakan apa? Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jauhnya seperti bumi dan langit. Kalau kita pikir secara manusia, secara kedagingan kita, aduh ini perintah yang enggak aja Tuhan. Orang buat salah, udah bagus saya maafin. Tapi Tuhan bilang, maafin aja nggak cukup. Mengampuni aja nggak cukup. Kamu harus mengasihi. Mengasihi aja nggak cukup. Kamu harus minta berkat atasnya.
Kalau engkau mengenal Tuhan, itu pribadinya. Kasih, karena dia adalah kasih. Betul? Artinya kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan, maka Bapak Ibu menyadari dia itu kasih. Berarti saya juga harus kasih. Kalau berani mempercayakan seluruh hidupmu kepada Allah, kepada kuasa Tuhan, berarti perspektif kita harus sama dulu. Dia yang kasih, maka kita juga kasih. Itu sebabnya saya pernah tahun 1990, kakak saya yang tertua, kakak saya yang sulung itu mengalami stroke. Sangat parah, stroke-nya itu pecah di pembuluh otak itu 30 cc. Nah, jam 6 pagi saya diteleponin, lalu saya ke rumah sakit, saya susul, kakak saya sudah koma, tidak sadarkan diri, dokter menyarankan untuk dioperasi, segera dioperasi. Dan kans untuk hasil operasi 50% gagal, artinya meninggal, atau 50% dia tertolong tapi pasti cacat. Nah, waktu itu saya datang, saya hanya ketemu istri dan anaknya, saya bilang kepada kakak ipar saya dan ponakan-ponakan saya, maukah kita berdoa? Terus dia bilang, iya, kita berdoa. Tapi dengan satu syarat, saya bilang. Apapun yang pernah terjadi, siapapun yang pernah menyakiti engkau, pada istrinya ya, kepada anak-anaknya, supaya kamu ampuni dulu mereka. Buang semua kebencian, sakit hatimu, baru kita berdoa. Coba ingat-ingat siapa yang pernah menyakitimu. Lalu dia sudah bilang, iya, saya sudah mengampuni orang-orang yang pernah menyakitinya. Lalu kita berdoa di depan ruang ICU waktu itu. Kita berdoa. Saya hanya bisa melihat kakak saya lewat kaca. Kita berdoa, di situ saya berdoa. Lalu ada beberapa pengunjung juga, mereka nangis. Bahkan pengunjung ikut nangis ketika saya berdoa. Ketika saya katakan amin, tiba-tiba dari kaca itu terlihat kakak saya ngangkat tangan begini. Melambaikan tangan. Lalu kita masuk, dokternya juga masuk. Kata dokter, wah ini kemajuan nih. Dari koma dia bisa lambaikan tangan. Lalu dilakukan lagi CT scan kepalanya. Ternyata yang tadinya 30 cc, setelah di CT scan berikutnya, apa yang terjadi? 40 cc. Ponakan saya langsung bilang gini, loh kok om habis didoain darahnya makin banyak? Berapa banyak dari kita sering mengalami itu ketika kita mengalami satu tekanan, persoalan, kita berdoa bukan kelihatannya tambah baik, kok tambah parah gitu kan. Lalu kita tanya Tuhan, kok begini Tuhan? Betul? Ingat, jangan pernah curiga sama Tuhan, jangan pernah meragukan Tuhan. Lalu seperti Tuhan mengingatkan saya, Roh Kudus mengingatkan saya, seperti dia mengatakan, tenang, itu tetesan darah terakhir. Jadi sisa merembes 40 cc. Lalu dokter paksa kita untuk membuat keputusan. Kata dokter, ini harus segera dioperasi, tidak ada jalan lain. Nah, karena kita orang awam tidak mengerti itu operasi kepala seperti apa. Uang kita tanya dokter bilang cuma ini dipotong 4x4, batoknya diangkat, lalu darahnya disedot, lalu nanti ditaruh lagi, tidak dijahit kan batok kepala kan. Saya bisa kebayang, kalau itu ketekan jeblos dong. Itu pikiran awam saya kan, tidak mengerti. Padahal nanti akan ditutup segala macam. Tapi itu menjadi pergumulan antara saya, adik-adiknya, dengan istrinya. Istrinya menyerahkan gini, ya udah serahkan ke adik-adiknya aja yang ambil keputusan. Nah kita nggak mau, kita bilang ya udah, kan kakak ipar sebagai istrinya yang punya hak mengambil keputusan. Saya percaya semua itu karya Roh Kudus. Sampai jam 5 sore tidak juga ada keputusan untuk dioperasi. Sampai dokternya marah, dokternya bilang begini, ya sudah terlambat kalaupun mau juga, karena harus panggil dokter anestesi, harus panggil ahli bedah segala macam. Besok aja dikasih keputusan. Tapi detik dia katakan besok, kakak saya yang koma yang mulai sadar itu bisa memanggil. Lalu mulai mengenali satu persatu. Wah, kata dokter, ini mujizat, dokternya bilang. Nggak pernah terjadi dengan kondisi ini, orang ini bisa mengenali banyak orang. Bahkan
ajaibnya sekali, dalam waktu 7 hari dia sadar, dia sembuh, dia boleh pulang ke rumah sakit, tidak mengalami satu cacat apapun. Bahkan cuma satu persoalannya, yang tadinya dia bahasa Indonesianya lancar, tapi sejak dia mengalami stroke, bahasa Indonesianya kurang lancar, perbendaharannya banyak yang hilang. Hanya itu. Nah itu kuasa mengampuni. Artinya ketika kita mau berdoa, Tuhan katakan apa? Ampuni semua orang yang bersalah, murnikan hatimu, sucikan hatimu. Ingat Yakobus pernah mengatakan apa? Doa orang benar, besar kuasanya. Betul? Doa orang yang benar, orang yang membenarkan dirinya sendiri. Benar itu bukan sempurna, benar itu bukan berarti tidak salah. Benar itu bukan berarti kita tidak berdosa, yang Yakobus maksudkan di sini. Tetapi benar itu adalah kita yang membangun relasi begitu intim dengan Sang Benar. Artinya kebenaran itu datang, yaitu Yesus Kristus datang di dalam kehidupan kita. Bayangkan kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, tetapi kita nggak mengenal kebenaran. Kalau kita nggak mengenal Sang Benar itu, bagaimana kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan? Betul? Nangkap, dapat sesuatu malam hari ini. Bagaimana kita bisa melakukan kebenaran? Bagaimana kita bisa mendatangkan Sang Benar di dalam kehidupan kita? Kalau kita tidak mengenal Sang Benar yang adalah firman Tuhan. Firman ini makanya kita terus baca supaya kita semakin mengenal. Semakin mengerti apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mengenal, kita dengan berani menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Berapa banyak dari kita mau belajar lebih mengenal? Boleh lambaikan tangan. Amin. Kita harus terus belajar mengenal pribadi. Jangan pernah lelah, jangan pernah hitung-hitungan waktu. Aduh, udah ngantuk Tuhan. Kalau kita semakin mencari, kita akan punya rasa haus, kita akan punya rasa lapar. Rasanya pertemuannya sekian jam aja bisa menjadi nggak cukup. Betul? Kalau kita sudah menikmati, mengenal pribadi Tuhan, kita akan terus, padahal udah baca berulang-ulang nih, dari kejadian wahyu, tapi kok rasanya kurang, terus ada aja yang belum ketemu. Nah itu misterinya. Itu rasa haus kita yang tidak pernah terpenuhi. Dan luar biasanya, semakin kita baca, kita semakin kaya mengenal Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka semakin kita mengenal, kita berani mempercayai seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita akhiri perjumpaan ini, kita tundukkan kepala biar firman yang tertabur malam hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, tiada henti rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk malam hari ini, Engkau izinkan kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Engkau izinkan kami boleh tenggelam di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Kami boleh semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu malam hari ini. Biarlah Tuhan, setiap firman yang tertabur malam hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan bertumbuh di dalam hati kami, sehingga membuat kami punya rasa haus dan lapar untuk terus mencari kebenaran akan firman-Mu, untuk terus mencari pengenalan akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak dapat jalan sendiri, kami tahu kami masih labil, kami masih sering berjalan menurut pikiran kami. Untuk itu kami perlukan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada pada kami, pada setiap diri kami Tuhan, menguasai seluruh hidup kami. Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Pimpin hidup kami, bawa kami untuk terus mengenal Engkau, bawa kami untuk terus mencari wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kehadiran-Mu malam hari ini telah membukakan mata hati kami, membukakan akal budi dan pikiran kami untuk semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu kami beroleh kekuatan kehidupan, kami punya potensi untuk berkreativitas.
Biarlah semua talenta yang Tuhan telah berikan, apapun itu Tuhan, kami mau mensyukuri dan kami mau kembangkan potensi-potensi itu Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan pakai kami setiap pribadi ini Tuhan di tengah keterbatasan, kekurangan, apapun ketidakmampuan kami. Tetapi Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk boleh ambil bagian di dalam setiap penyelenggaraan kehidupan yang Kau telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka yang terpapar oleh karena sakit COVID, biarlah Tuhan oleh tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, mereka boleh menaruh kepercayaan kepada kuasa-Mu Tuhan, yang terus bekerja atas hidup mereka, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban berat Tuhan berikan kelegaan, sehingga mereka tidak lagi mengalami kecemasan, ketakutan, dan khawatir Tuhan, tetapi mereka berpegang kepada janji-janji-Mu dan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang memerdekakan mereka dari segala apapun yang mengikat mereka. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau terus menaungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, hingga kami tidak lagi takut, tidak lagi gentar dimanapun kami berada Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, berkatilah persekutuan doa ini Tuhan. Tuhan boleh pakai persekutuan doa ini menjadi wadah, menjadi persekutuan yang memberkati banyak orang Tuhan. Biar melalui persekutuan doa ini Tuhan, semakin banyak umat-Mu mengenal Engkau dan mengalami kasih Tuhan. Tuhan berkati seluruh tim yang boleh ambil bagian di dalam persekutuan doa ini Tuhan. Berkati keseharian mereka, keadaan mereka, apapun pergumulan, persoalan yang mereka sedang hadapi Tuhan. Mereka mengerti malam hari ini sehingga mereka tidak lagi takut dan gentar Tuhan. Sebab mereka berpegang pada janji-janji-Mu. Dan mereka tahu di balik semua yang mereka boleh alami, ada pelangi yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Apapun kondisi bangsa dan negara kami, Kau berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bahkan sampai kota-kota terkecil sekalipun Tuhan. Kami percaya berkat kemuliaan-Mu Tuhan. Yang Kau nyatakan atas bangsa kami. Telah memerdekakan bangsa kami dari segala virus, wabah, penyakit apapun Tuhan. Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa Tuhan. Biarlah dengan roh hikmat dan roh takut akan Engkau Tuhan. Mereka boleh membawa bangsa kami menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, Engkau Allah kami yang hidup bersatu dan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke hostnya. Silakan. Terima kasih Bapak Andi, luar biasa firman-Nya pada malam hari ini. Bagaimana kita diajar dan diingatkan untuk selalu bukan hanya menaruh kepercayaan kita saja, tapi kita diharapkan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin ngelihat prosesnya begitu ya Pak Andi ya. Dan kita mau supaya kita semakin percaya bahwa di dalam setiap masalah, bukannya berarti kita dilepaskan Tuhan dari masalah, tapi kita diberi kekuatan. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, maka juga kita akan berlimpah dalam kehidupan kita. Kita juga diberi kekuatan, kita juga diberi kreativitas untuk juga menghadapi segala persoalan ya. Dan juga kita diharapkan untuk mengembangkan talenta sehingga menjadi berkat buat orang lain. Haleluya. Sekarang diharap kita juga saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik supaya kita juga bisa memberkati ya pelayanan di PDKKSS tentunya ya khususnya. Dan sama-sama kita mau memberi. Kalau yang Bapak Ibu yang tergerak silakan untuk bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar gadget Bapak Ibu. Selamat memberi, kita memberi dengan sukacita. Begitu besar kasih Allah. Sambil bertepuk tangan. Sama-sama katakan, begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil buat orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan dalam iman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sungguh berbahagia ya kalau kita mempercayakan kehidupan kita ya, percaya bahwa Tuhan sanggup, Dia Allah yang sanggup. Jadi itulah yang menjadi kekuatan kita menghadapi hari-hari selanjutnya. Untuk selanjutnya pengumuman dari koordinator kita yang terkasih Ibu Joyce. Pada Ibu Joyce dipersilahkan. Iya. Shalom. Selamat malam. Terima kasih Pak Andi yang pada malam hari ini telah membagikan firman Tuhan dan sharing imannya ya. Sungguh menguatkan kita semua. Kita mau lebih dekat lagi mengenal Allah kita. Sehingga kita mendapat kekuatan dan akan mengalami damai sejahtera dengan mengembangkan segala kreativitas, produktivitas dan potensi yang kita miliki, sehingga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita, Tuhan adalah kasih. Dan kita juga mau mengasihi sesama kita. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir dalam PD malam hari ini. Kami mengundang untuk bisa hadir. PD selanjutnya akan kami umumkan nanti. Juga teman-teman yang telah melayani persetujuan doa pada malam hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. WL kita, Ibu Neni, juga organisnya, putranya ya, Carlo, juga Ibu Jessica dan Ibu Christine, terima kasih. Saya kira cukup. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Silakan Mbak Neni. Terima kasih Ibu Joyce. Dan sebelum kita mau menyanyikan lagu penutup, izinkan juga saya untuk tak lupa mengucapkan selamat merayakan hari Imlek ya. Mungkin sudah terlambat tapi masih di bulan Februari, jadi nggak apa-apa ya. Bagi teman-teman yang merayakan, selamat merayakan tahun baru Imlek. Semoga tahun ini juga semakin berlimpah ya, berkat kesehatan dan juga diberi berkat yang juga bisa kita bagikan kepada sesama kita. Dan juga selamat Hari Valentine
kita merayakan hari kasih sayang, dan tentunya juga Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita, kita diharapkan juga untuk bisa berbagi kasih, terutama di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak kita berfoto bersama. Bisakah Ibu Jessica membantu untuk kita berfoto? Teman-teman, mohon untuk dinyalakan kameranya supaya kita bisa diambil gambarnya ya, senyumnya yang terbaik. Silakan Ibu Jessica. Bisa Ibu? Atau ada yang lain yang bisa membantu saya untuk ambil gambar? Kita ubah jadi galeri ini. Ada yang bisa bantu? Tidak ada yang bisa bantu ya. Saya foto. Kenapa? Bu Joyce bisa bantu? Bagaimana nih? Ya. Oke, Carlo akan bantu sebentar ya. Organisnya turun ini dulu nih. Oke, Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, diharapkan bisa on cam. Kita mau kasih gaya terbaik ya. Ya, gaya terbaik. Bebas ya gayanya, kalau saya maunya gini nih. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Oke. Ini udah semua nih Kak ya. Halaman kedua nggak ada? Nggak ada. Oke. Siap. Baik, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kita sama-sama untuk mendengar firman-Nya tadi disampaikan oleh hamba-Nya yang terkasih Bapak Andi, dan juga kita juga sama-sama untuk mendapat berkat ya yang menguatkan satu sama lain. Maka kita mau sama-sama nih menutup ibadah ini, kita nyanyikan, kita naikkan ya lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Walaupun badai datang silih berganti dalam hidupku, tetapi cinta Tuhan kepada kita tidak pernah berubah, dan kita juga diharapkan untuk tetap memegang cintanya dan memegang janjinya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan iman. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan sambil melambaikan tangan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk persekutuan ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami masih diberi kesempatan pada malam hari ini
untuk memuji, memuliakan, dan meninggikan nama-Mu. Ya Bapa, kami mau mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu menyertai kami di hari-hari ke depan. Dalam kami menghadapi, menapaki kehidupan kami tidak lagi gentar. Karena kami punya Allah yang selalu memegang janji. Kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang baik. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan persekutuan ini. Kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Ya Aba Bapa, kini aku anak-Mu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini. Tuhan memberkati, sampai berjumpa bulan depan. Amin. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Andi. Ya, Terima kasih teman-teman. yang luar biasa. Tuhan berkati kita semua. Sehat selalu. Amin. Tetap Amin. semangat. Salam sehat semuanya. Tuhan berkati. Bye. Ya Bapa,